Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Peter Chandra bisa kembali menjumpai Anda di program Kacamata. Saudara, dalam hidup kita pasti pernah mengalami yang namanya capek dalam melakukan keseharian kita. Capek di sini yang saya maksud adalah ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita tidak mendapatkan hasil. Atau kalaupun membuahkan hasil, hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita di awal. Misalnya ketika kita bekerja, kita sudah bekerja dengan maksimal, mengerahkan seluruh kemampuan terbaik kita, tapi tetap dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan kita. Biasanya nih saudara, peristiwa ini terjadi bisa sampai berulang kali, sampai akhirnya kita berpikir, cukup deh kita berusaha yang maksimal, cukup deh kita melakukan yang terbaik, toh gak ada yang lihat juga. Jadi kita mulai salah punya tujuan dalam menjalani kehidupan kita. Biasanya tujuan ini berorientasi pada orang lain. Ya, sebagai manusia mungkin pemikiran ini sangat wajar ya saudara. Tetapi kita jadi lupa bahwa identitas kita yang sebetulnya adalah anak-anak yang percaya sama Tuhan. Sehingga kita seharusnya punya tujuan yang berorientasi pada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Belajar untuk Tuhan, mengasihi untuk Tuhan, termasuk bekerja untuk Tuhan. Nah, itulah yang akan menjadi topik pembahasan kita di program Kacamata kali ini. Lalu sebenarnya apa maksud Tuhan? Bekerja untuk Tuhan, melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Mari saudara, saya mau ajak saudara untuk sama-sama mendengarkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Billy Lantang berikut ini. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku.
Jadi berkarya untuk Tuhan tuh dimanapun kita berada. Saya rindu satu hari ketika orang mulai bertanya dan sudah membiasakan dengan bahasa seperti ini biasanya. Ya, kalau kita sekarang bertanya, kamu pelayanan di mana? Kita sebut nama gereja kita. Kita sebut nama ministry kita dan seterusnya. Saya rindu satu hari kalau ada orang bertanya, kamu pelayanan di mana? Oh, saya kerja di bank. Kamu pelayanan di mana? Oh, saya pilot. Kamu pelayanan di mana? Saya lawyer. Karena dimanapun profesi saya sedang menularkan budaya kerajaan surga di situ. Saya sedang bekerja untuk Tuhan di situ. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas dari 1 Korintus 15 ayat 58 tentang berkarya atau bekerja untuk Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Seringkali ayat ini disalah mengertikan karena orang banyak yang berpikir saya bekerja untuk Tuhan ketika saya ada di dalam dunia pelayanan. Saya ada di dalam gereja, saya sedang melayani Tuhan di hari Minggu. Nggak bisa begitu, karena itu bukan yang dimaksudkan oleh Alkitab. Firman Tuhan mengatakan dari awal, dari Kejadian 1:26, kita sudah diciptakan serupa dan segambar seperti Dia, supaya kita menguasai hewan-hewan yang ada gitu ya, binatang-binatang dan juga kehidupan. Itu maksudnya itu. Kita mengerti identitas, kemudian kita dipanggil Tuhan untuk menguasai kehidupan. Itu artinya adalah begini, sebagai warga kerajaan surga, kita dipanggil Tuhan untuk mengkolonisasi bumi. Mengkolonisasi artinya menularkan budaya kerajaan surga. Menularkan budaya kerajaan surga itu adalah karya kita untuk kerajaan surga. Itu sebabnya kita tidak bisa hanya lakukan itu di dalam sebuah pertemuan ibadah atau gereja saja. Ya. Jadi ketika kita ada di dalam sebuah kebaktian, ya di dalam sebuah ibadah di hari Minggu atau di Zoom dan seterusnya, itu kita sedang di recharge. Ya, ketika kita sedang keluar dari situ, kita diberikan doa berkat, ya, diberkati dengan doa berkat. Kita keluar dari gedung gereja, ibadah harus jalan terus. Ibadah nggak bisa stop. Dengan format yang berbeda-beda pastinya. Karena kita dipanggil Tuhan untuk mengkolonisasi bumi. Itu ibadah yang sejati. Ya, ketika kita mengurung Tuhan di dalam gedung gereja, suami istri yang sedang bertengkar di dalam mobil, mereka akan bilang begini, stop, kita ibadah dulu. Masuk ke dalam ruang ibadah, gedung gereja, mereka semuanya kelihatannya baik-baik saja, keluar dari gedung gereja, masuk ke dalam mobil, dilanjutkanlah jilid 2. Sampai di mana tadi? Dilanjutkan pertengkarannya. Gak bisa. Mobil itu berubah jadi tempat ibadah. Karena gini, yang kita hampiri di hari Minggu itu gedung gereja. Gerejanya kita, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Itu prinsipnya. Di perjanjian lama, yang sakral adalah gedungnya, bait Allahnya. Ketika masuk ke dalam perjanjian baru, Matius 12 mengatakan, Yesus mengatakan di Matius 12, sebentar lagi yang melebihi bait Allah. Mereka bingung, yang melebihi bait Allah apaan? Bait Allahnya besarnya luar biasa. Markus 13 mereka baru keluar dari bait Allah. Murid-muridnya bertanya, apalagi yang lebih besar daripada ini? Mereka berpikirnya gedung. Prinsip itu dipertajam sama Paulus. Tubuhmu adalah bait Allah. Itulah arti gereja yang sebenarnya, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi, ketika 2 tahun lalu terjadi lockdown, yang ditutup gedungnya, bukan gerejanya. Gereja nggak bisa ditutup. Jadi berkarya untuk Tuhan tuh dimanapun kita berada. Saya rindu satu hari ketika orang mulai bertanya dan sudah membiasakan dengan bahasa seperti ini biasanya. Ya, kalau kita sekarang bertanya, kamu pelayanan di mana? Kita sebut nama gereja kita. Kita sebut nama ministry kita dan seterusnya. Saya rindu satu hari kalau ada orang bertanya, kamu pelayanan di mana? Oh, saya kerja di bank. Kamu pelayanan di mana? Oh, saya pilot. Kamu pelayanan di mana? Saya lawyer. Karena dimanapun profesi saya sedang menularkan budaya kerajaan surga di situ. Saya sedang bekerja untuk Tuhan di situ. Itu sebabnya ketika kita mengerti prinsip ini, kita juga nggak usah takut. Karena apa? Alkitab mengatakan kita adalah duta besar kerajaan surga. Alkitab bahasa Inggris mengatakan you are the ambassador of Christ, duta besar kerajaan surga. Duta besar yang ada di negara Indonesia, misalnya duta besar dari negara asing. Mereka dikirim ke sini sama presidennya, sama kepala negaranya. Dan semua kebutuhan mereka dibayarin sama siapa? Sama negaranya. Dan ketika mereka bawa istri dan anak-anak mereka, yang bayarin sekolah anak-anaknya di sini siapa? Negaranya.
Nggak usah takut. Tuhan kan kirim kita ke sini ya untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan surga. Kebutuhan kita ditanggung penuh sama Tuhan. Nggak usah takut. Bahkan keluarga kita, keturunan kita ditanggung penuh sama Tuhan. Itu sebabnya di Kejadian 1 ayat 29, itu adalah rancangan awalnya Tuhan. Aku sudah menyiapkan semua tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji untukmu. Dengan kata lain, hari esokmu sudah aku cukupkan. Semua kebutuhanmu sudah aku cukupkan. Ya nggak usah takut. Dan ada unsur bijinya. Di ayat 29 ada unsur biji. Biji untuk ditabur. Jadi semua yang Tuhan titipkan dalam hidup ini, selalu ada unsur bijinya. Bijinya harus ditabur. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada 3 komoditas yang Tuhan titipkan dalam hidup ini, dan seringkali kita berpikir bahwa itu punya kita. Uang, waktu, dan talenta. Uang, waktu, dan talenta. Tabur. Dimanapun Tuhan berikan dorongan untuk kita tabur. Tabur uang kita, tabur waktu kita untuk pekerjaan Tuhan, tabur talenta kita untuk ngajari orang. Karena itu ada unsur bijinya. Ya, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Itu bekerja untuk Tuhan namanya. Dan itu selalu prinsip-prinsip ini mengalahkan prinsip dunia. Dunia mengatakan apa? Kalau kamu beri kepada orang yang berpengaruh supaya kamu nanti dapat balasnya. Alkitab mengatakan sebaliknya. Kalau kamu memberi, berikan kepada orang-orang yang tidak bisa membalas kepadamu. Karena nanti pada harinya engkau akan dibuat berbahagia. Berapa banyak di antara kita yang kalau keluar dari mall, menyapa satpam yang sedang membuka pintu. Dan bertatapan muka dengan dia dan mengatakan, terima kasih mas. Berapa banyak di antara kita yang keluar dari toilet dan ada penjaganya di mall misalnya. Kita bilang, terima kasih mas, toiletnya sangat bersih. Itu hanya 1 detik, atau bahkan 2 detik sebuah small conversation. Sebuah yang kita ambil istilahnya mungkin basa-basi gitu ya. Tapi mungkin itu sangat berarti bagi mereka. Itu kita sedang menularkan budaya kerajaan surga dimanapun kita berada. Belajar ngantre. Orang Indonesia paling nggak bisa ngantre. Amin, saya amin duluan. Amin. Belajar ngantre. Itu budaya yang harus dikembangkan dimanapun kita berada. Sopan. Lift kalau kebuka, jangan gubrak-gubrakan depan lift. Ya, biarkan yang dari dalam keluar dulu. Saya percaya ketika dari hal-hal kecil ini kita lakukan, kita sedang beribadah, kita sedang berkarya untuk Tuhan. Jadi jangan mempersempit mindset kita hanya memperkatakan saya pelayanan di gereja, saya hanya pelayanan dari hari Minggu, di jam sekian selesai. Tidak, pelayanan kita berlangsung terus, karena itu adalah ibadah. Kenapa? Karena saya adalah gerejanya, saya adalah eklesianya, saya adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk memberkati siapapun yang saya ketemu. Ya, itu sebabnya lakukan ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya percaya kita akan terus berkarya untuk Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang indah ini. Aku percaya Tuhan bahwa firman kebenaran ini akan memerdekakan hidup kami. Kami mengerti bahwa kami adalah gereja Tuhan, kami adalah eklesianya Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami sedang melakukan pelayanan untuk kerajaan sorga. Itu sebabnya Tuhan kami mau melakukan dengan sebaik-baiknya. Di tempat pekerjaan kami, di tempat usaha kami akan lakukan dengan prinsip kerajaan sorga. Kami percaya Tuhan, dengan itu semuanya kami sanggup Tuhan menularkan budaya kerajaan sorga dimanapun Tuhan tempatkan kami. Inilah karya kami untuk Tuhan, dan selama kami berkarya kami tahu bahwa semua kebutuhan kami ditanggung penuh oleh Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat hal itu. Terima kasih Bapak meteraikan firman ini, dan kami akan jadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Di dalam satu nama-nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Terima kasih Pastor Billy Lantang yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan di program Kacamata hari ini. Jadi mari saudara, kita kembali mengingat identitas kita, yaitu anak-anak Tuhan yang diutus ke muka bumi ini. Tujuannya apa? Tuhan mengutus kita untuk mengkolonisasi bumi, untuk menyebarkan budaya kerajaan sorga di muka bumi ini. Jadi ingat, mulai hari ini apapun yang kita lakukan semuanya tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya Peter Chandra harus pamit dulu di program Kacamata kali ini saudara. Ingat, protokol kesehatan jangan sampai kendor. See you on the next week. God bless you. Ku hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan segenap hatiku.
depanku ada di tanganmu, takkan ku takut kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku terangi jalanku. Oh, damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Masa depanku ada di tangan